Halo sahabat Cemi, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, yaitu tentang kenaikan titik didih larutan. Bila suatu cairan dinaikkan suhunya, pada suatu suhu tertentu, tekanan di permukaan cairan akan mempunyai tekanan uap yang sama dengan tekanan udara luar. Pada saat itulah, cairan dikatakan mendidih. Suhu ketika tekanan uap di atas permukaan cairan sama dengan tekanan uap di udara sekitar, kita sebut sebagai titik didih. Jadi, titik didih itu bukanlah sebuah bilangan yang pasti, karena besarnya tergantung dari tekanan udara sekitar. Maksudnya, titik didih air di Surabaya mungkin berbeda dengan di Malang. Karena apa? Ya, karena perbedaan tekanan udara yang disebabkan oleh perbedaan tinggi tempat. Selain perbedaan tekanan udara, hal apa yang mempengaruhi titik didih? Mari kita cari tahu. Raoult, seorang ilmuwan Prancis, menemukan fakta adanya kenaikan titik didih apabila ke dalam sebuah pelarut ditambahkan zat pelarut. Misalnya, titik didih air pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius. Titik didih ini akan naik bila ke dalam air ditambahkan gula. Menurut Raoult, besarnya kenaikan titik didih larutan atau delta T sebanding dengan tetapan kenaikan titik didih pelarut Kb dan molalitas larutan atau M. Jika ditulis sebagai rumus, maka kita dapatkan rumus seperti berikut. Rumus ini menjelaskan hubungan antara molalitas larutan dengan kenaikan titik didih. Dan jika dilihat dari data percobaan yang disajikan dalam bentuk grafis, maka diperoleh grafik sebagai berikut. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti pembahasan soal-soal berikut ini. Soal pertama. Dilarutkan 18 gram glukosa ke dalam 250 gram air jika Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per mol. Maka, hitunglah kenaikan titik didih larutan. Data massa atom relatif, atom glukosa ada di bagian dalam kurung. Mari kita selesaikan soal ini. Langkah pertama, kita tentukan mol glukosa. Ingat, kita harus tahu dulu amar glukosa. Selanjutnya kita tentukan molalitas larutannya. Dan langkah terakhir, kita tentukan delta Tb-nya. Kesimpulannya, Tb larutan adalah 0,208 derajat Celcius. Soal ini menjelaskan bahwa ada kenaikan titik didih dari pelarut murninya karena kehadiran zat terlarut. Mari kita lihat pembahasan soal berikutnya. Soal kedua. Suatu larutan urea memiliki molalitas 0,25. Jika kenaikan titik didih larutan adalah 0,13 derajat Celcius, maka tentukan massa urea yang dilarutkan dalam 500 gram air. Mari kita selesaikan soal ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan Kb. Langkah selanjutnya adalah menentukan mol urea. Kita gunakan rumus molalitas. Dari otak-atik rumus ini, kita dapat menentukan mol urea. Langkah terakhir, kita menentukan massa urea dari rumus mol. Kesimpulannya, massa urea yang terlarut adalah 7,5 gram. Supaya lebih mantap, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ketiga. Diketahui 500 ml larutan glukosa 0,1 molar, berat jenis 1 gram per mililiter. Jika Kb air sama dengan 0,52, hitunglah titik didih larutan. Titik didih air murni sama dengan 100 derajat Celcius.
Mari kita selesaikan soal ini. Langkah pertama, kita tentukan massa larutan dengan mengalihkan volume dengan berat jenis. Langkah kedua, kita tentukan massa pelarut. Dengan asumsi massa zat terlarut sangat kecil, maka massa pelarut sama dengan massa larutan. Langkah ketiga, menentukan mol glukosa dengan rumus molaritas. Langkah keempat, menentukan molalitas larutan dari data yang diperoleh sebelumnya. Langkah kelima, menentukan kenaikan titik didih larutan. Langkah terakhir, menentukan titik didih larutan dengan menjumlahkan titik didih murni pelarut dan kenaikan titik didih. Titik didih larutannya adalah 100,052 derajat Celcius. Mau pembahasan soal lagi? Maaf, durasinya dah panjang. Lanjut ke video short saja ya.